Selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini, setiap hari Anda dapat firman Tuhan yang baru. Apakah Nabi Muhammad berfirman? Hebat sekali. Kalimat di situ jelas firman. Amin. Berarti itu firmannya Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad Allah SWT. Karena di dalam hukum Islam yang berfirman itu hanya Allah SWT. Apakah pengikut yang kemarin Ustadz itu yang mengatakan Allah kalian 3 in 1, namanya Muhammad wujud, namanya Allah wujudnya Muhammad, dan satu lagi apa saya lupa itu 3 in 1 katanya. Saya nggak tahu apakah kau pengikut itu Nanda. Ayat itu jelas banget. Sabarlah, aku nggak pernah potong kau. Ayat itu jelas mengatakan firman amin. Kalau kau menyetujui Muhammad Allah silakan. Artinya Muhammad berfirman. Artinya kalimat yang diucapkan keliko dia itu adalah ucapan Nabi Muhammad. Mengenal nggak Nabi Muhammad lihat ke dia? Nggak kenal. Kenal nggak Allah SWT dengan lihat ke dia? Nggak kenal. Andai kata betul itu untuk Nabi Muhammad, sudah pasti tercantum di Quran bahwa yang menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad adalah Yohanes Pewahyu. Bukan Yohanes anaknya si Zakaria, tapi Yohanes saudaranya Zebedius ke belakang. Lucu kawan. Kau nggak bisa apa-apa lagi dan untuk membuktikan itu tertuju kepada Nabi Muhammad. Pertama kau harus yakinkan dulu semua penontonmu bahwa Allah SWT memang betul mengangkat Yohanes Pewahyu sebagai rasulnya. Harus kau akui dulu itu. Artinya sebelum Yesus Kristus ada lagi seorang rasul yang namanya Yohanes di Pulau Patmos. Ya. Kemudian kau harus juga menerima kenyataan bahwa yang dinubuatkan Nabi Isa keliru, salah. Karena dibilang akan datang seorang Nabi setelah aku yang bernama Ahmad, bukan Al-Amin. Yang menubuatkan kedatangan Al-Amin adalah Yohanes. Kenapa di Quran tidak tertulis Al-Amin mengenai Nabi Muhammad? Tolong kau carikan satu saya ayat di dalam Al-Quranmu yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Al-Amin yang dinubuatkan oleh Yohanes Pewahyu. Kalau kau bisa mendapatkan itu, ku sembah kau Nandar. Aku tidak akan menyembah Tuhanmu, karena kau lebih hebat dari Tuhanmu. Ngapain ku sembah Tuhanmu? Tuhanmu saja tidak mengenal Yohanes Pewahyu. Ngapain ku sembah yang tidak mengenal? Bagus kau ku sembah, karena kau bisa melebihi Tuhanmu. Carikan saya Al-Amin di dalam Al-Quranmu. Silakan Anda. Udah. Kita. Oke. Ya kan aku bilang silakan. Ya. Oke, aku lagi buka ini. Sebentar ya, sahabat. Kan kita diskusinya santun. Jadi santai aja. Bentar ya. Sebetulnya saya nggak dapat poin dari apa yang disampaikan oleh Tulang atau Opung atau Lairudi ini. Nggak ada substansi dan nggak ada poin yang saya bisa terima dan teman-teman terima. Bahkan di bawah ini banyak Kristen yang protes kepada Lairudi. Tapi saya akan preteli satu-satu pernyataan Lairudi. Yang pertama, hadis yang Lairudi bacakan itu bukan mengenai Yesus satu-satunya orang suci. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang suci tanpa dosa. Dengarkan saya Lairudi ya. Nah, para nabi itu di dalam konsepsi Islam namanya maksum. Maksum itu adalah dosanya telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, itu maksum. Ketika di dalam hadis itu Nabi Isa alaihissalam tidak mempunyai kuasa, Yesus Kristus tidak mempunyai otoritas. Ya, karena dia pernah melakukan dosa. Ya, karena Yesus Kristus tidak memiliki otoritas. Apa kata Yesus? Itu bukan hakku, itu bukan wewenangku. Coba engkau pergi kepada Ahmad. Kenapa? Karena Yesus punya dosa. Siapa bilang tidak punya dosa? Lairudi baca Matius 21 ayat kedua. Saya bacakan ya. Dengan pesan
pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Yesus berdosa, pernah mengambil seekor keledai tapi gak dikembalikan. Bukan hanya ini dosa Yesus. Dosa Yesus adalah ketika orang tuanya dari Yerusalem pulang, dia malah ketinggalan, dicariin orang tuanya, bukannya minta maaf, gak minta maaf. Itu dosa kedua Yesus. Bahkan di dalam Gospel Thomas, Lairudi, Yesus itu mengisdiatkan teman sepermainannya. Teman sepermainan diisdiatkan oleh Yesus di dalam Gospel Thomas, Gospel masa kecil Yesus. Yesus pernah mengisdiatkan kawan sepermainannya. Karena usia Yesus belum bar mishpah, belum akil balik, belum mukalaf, tidak dikenakan hukum. Yesus pernah melakukan dosa. Siapa bilang manusia tidak ada dosa? Kemudian salah satu dosa yang pernah Yesus lakukan adalah Matius 21, ya, Lairudi, saya tunjukkan ayatnya. Di mana di dalam Matius 21 ayat ke 12, masih di dalam Matius 21. Dari Matius 21 ayat 12-13, Yesus itu membolak-balikan dagangan orang lain. Burung merpati yang menjadi simbol Roh Kudus dibalangkan. Balangken itu bahasa Sunda ya, bahasa Jawanya apa ya? Balangken itu, jadi si burung merpati yang ada apa namanya itu, sayang, aduh, apa sih namanya itu? Apa sih burung itu kalau di dalam sangkar, ya? Burung merpati yang menjadi simbol Roh Kudus itu yang ada di dalam sangkarnya itu dibalangken. Balangken ini bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Digulingkan begini, dibuang. Kan balangken itu bahasa Sunda. Dibalangken itu, oh ya, dilemparkan, ya, dilemparkan oleh Yesus Kristus. Itu salah satu dosa Yesus. Yesus di dalam ininya kan ajaran kasih, harusnya, hei teman-teman, ya, jangan berdagang sini, ambil bawa daganganmu, awas ya, saya peringatkan sekali lagi, kamu kalau dagang di sini lagi, baru saya tegur kamu, saya lebih keras sama kamu. Kita aja kalau di dalam pekerjaan kan ada SP1, SP2, SP3. Ini Yesus nggak ada SP-SP-an, langsung dagangan orang diobrak-abrik. Dosa Yesus. Makanya Yesus tidak menjadi juru selamat akbar di dalam hadis itu. Makanya hadisnya jangan dipotong, lanjutkan. Ternyata yang menjadi juru selamat dunia itu Nabi Muhammad di dalam hadis itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Lairudi mengatakan kalau evangelis Yonatan Nandar mengakui bahwa itu Nabi Muhammad, lantas di situ dikatakan bahwa Nabi Muhammad berfirman. Saya sudah mengatakan Lairudi, di dalam bahasa Yunaninya legei. Legei itu berkata, cuma orang LAI yang mengerjai Lairudi. Harusnya ditulis berkata, jadi berfirman. Saya tunjukkan dalam KJP, King James Version. Lihat dalam bahasa Inggrisnya apa. Nih Lai, saya ajarin Lai ya. Nih dalam bahasa Inggrisnya itu bukan berfirman. Nilai ya, mana ya? Sebentar. Nilai. Ini adalah Wahyu 3 ayat ke-14 dalam bahasa Inggris. And to the angel of the church of the Laodicean writes, these things say. Tuh, di sini say, Lairudi berkata, says the amen. Bukan berfirman. Begitupun di dalam bahasa Arab, Lai. Di dalam bahasa Arab dikatakan beginilah ya. Waktub ila malaki kanisatil Laodikian. Di sini dia hada yakuluhu. Nah, perkataan yakuluhu al-amin, perkataan al-amin. Jadi Lairudi yang pertama memang satu lagi di dalam bahasa Yunani nih. Nah, aku belum menunjukkan dalam bahasa Yunaninya, Lai. Nih, Lai, kan kita biasanya ini ya, nih. Ya, Lai, nih. Ya. Word, perkataan ya, itu dalam bahasa Inggrisnya. Saya bacakan nih. Tade legei ho amen. Si amen ini berkata, ya kan? Pernah berkata, legei ho amen. Perkataan si amen, al-amin. Balik ke pertanyaan saya.
Di mana di dalam sejarah itu satu-satunya manusia yang digelari Al-Amin di muka bumi ini hanya Nabi Muhammad. Ingat, Al-Amin itu bukan ngaku-ngaku sendiri. Saya Al-Amin, saya Al-Amin Yesus. Nggak ada. Al-Amin itu adalah legitimasi dari masyarakat. Makanya gelar Al-Amin yang disematkan kepada Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang minta. Wahai teman-teman, hai umatku, gelari aku Al-Amin dong untuk menggenapi nubuatan Yesus. Nggak ada. Itu bagaikan air mengalir. Ya, itu penggenapan dari ucapan Yesus mengenai ruah haemet, roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus di dalam Yohanes 16:13. Coba Lairudi baca sejarahnya. Makanya kan tadi saya sudah bilang, Lairudi sudah punya bukunya bagus. Kenapa tidak dibaca, Lae? Sayang sekali buku mahal-mahal nggak dibaca. Nih, Lairudi baca baik-baik ya. Nih, Al-Amin lah ya. Al-Amin memiliki arti dapat dipercaya. Gelar ini diberikan oleh para penduduk Mekah, bukan Nabi Muhammad yang minta. Ini secara automatically untuk menggenapi nubuatan di dalam kitab Wahyu 3:14. Bukan lalu Nabi Muhammad minta-minta, umatku, boleh aku disebut Al-Amin dong. Enggak. Ini automatically menggenapi di dalam Alkitab nubuatan Nabi akhir zaman, Nabi yang dijanjikan oleh Yesus yang akan melanjutkan estafet kerajaan Allah sebagaimana disebutkan di dalam Matius 21 ayat ke-42 dan 43. Saya bacakan nih ya. Al-Amin memiliki arti dapat dipercaya. Gelar ini diberikan oleh para penduduk Mekah secara langsung, tuh legitimasi nih, kepada Rasulullah. Keteladanannya dan sikap baiknya menjadi panutan dan begitu dijunjung oleh penduduk Mekah sehingga membuat mereka mempercayai Nabi Muhammad sebagai sosok yang tepat menjandang gelar tersebut. Tuh ya. Sekarang di mana ada, sekarang saya minta kepada Lairudi, kalau Lairudi mengakui bahwa Amin itu adalah Yesus, sudah saya katakan itu memampar, mengobok-ngobok, menghancurkan keyakinan Lairudi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ternyata di dalam Wahyu 3:14, di dalam bahasa Yunaninya Ketisios tauteo, ciptaan Allah. Sudah tahu ciptaan, kenapa disembah? Menampar, prok. Kalau menamparnya dengan ciuman kudus sih, wah, enak. Ini ditampar ketuhanan. Oh, nggak mikir, ciptaan disembah, plak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, coba cari legitimasi dari Bene Yisrael bahwa Yesus itu Al-Amin. 1 orang saja, 10 orang saja, ya, di mana Bene Yisrael mengklarifikasi bahwa Yesus Al-Amin. Kalau Nabi Muhammad, Anda tinggal googling bukunya, Anda sudah punya lah. Mana tadi bukunya ya? Nih, aku balikan buat Lae ya. Tadi Lae sudah punya bukunya. Nih, Lae kan sudah punya buku ini nih. Ya, buku ini dikarang oleh Syekh Syafiur Rahman, Perjalanan Rasul yang Agung Muhammad SAW dari detik-detik kelahiran sampai detik-detik terakhir. Ini dalilnya sahih. Lae punya. Jangan bersikap seperti keledai, membawa buku tapi dia berlaku bodoh. Baca buku ini biar Lairudi mendapatkan hidayah. Boleh kiranya Lairudi dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilihkan menjadi pribadi baru, manusia yang terlahir baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Satu kali lagi Lai. Tadi Lai mengatakan kalau nubuatan Nabi Muhammad itu adalah emet. Nabi Muhammad itu nubuatannya bukan hanya ruah emet. Yohanes 16:13. Matius 21:42-43, Deking Gadas, Saifuddin Ibrahim kocar kacir hadapi saya.
Matius 21:4. Itu nanti kita bahas itu. Jangan melebar ke situ dulu. Sekarang itu nanti dulu lebar. Ya tadi kan Lairudi bilang khusus ini dulu. Ya kalau Lairudi mengatakan itu kalau tadi Lairudi mengatakan kalau Yonatan dan meyakini itu Al-Amin itu adalah Nabi Muhammad, di mana Yesus mengatakan Nabi Muhammad Al-Amin? Kan sudah saya bilang bahwa nubuatan Nabi Muhammad yang disebutkan oleh Yesus itu bukan hanya ruah emet. Matius 21:4, 2:43. Kemudian Al-Quran juga mengklarifikasi lah ya. Al-Quran surat Al-Baqarah 146. Firman Tuhan katakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Bukan hanya Quran surat As-Saff ayat ke-6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubassiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bainati qalu hadza sihrun mubin. Ini loh cocok ya ayat ini buat saya terakhir ya. Setelah saya bacakan ini silakan ditanggapi. Dan ingatlah ketika Yesus Kristus berkata, wahai bangsa Israel, aku ini adalah utusan Allah, bukan yang jelma jadi manusia, kata Yesus. Aku ini adalah utusan Allah hanya kepada kalian yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Torah, dan memberikan kabar gembira tentang kedatangan seorang nabi setelahku, yaitu Ruaha Emet Ahmad Muhammad SAW. Tetapi ketika nabi itu datang, orang-orang Kristen mengatakan ini dan itu. Qalu hadza syihrun mubin. Saya bukanlah ustadz, tapi sebagai apologet saya tahu ayat ini. Kembali ke poinnya, di mana Yesus digelari Al-Amin oleh orang-orang yang hidup dan berkehidupan dengan Yesus. Tolong Anda jelaskan dan buktikan kalau Yesus itu Al-Amin. Karena di dalam kitab Wahyu 3:14 Yesus Al-Amin itu menampar muka Bang Rudi sendiri. Kalaulah dia di dalam Wahyu 3:14 adalah ciptaan Allah. Ciptaan dalam bahasa Yunaninya he arke ketisios taute. Terimalah kebenaran firman Tuhan, Lairudi. Silahkan Anda bantah. Sebentar. Ya, Nandar, saya geli melihat kau ini Nandar. Pertanyaan saya tunjukkan dari Al-Quran di mana dikatakan Muhammad itu Al-Amin. Sampai hari ini tidak bisa kau tunjukkan Muhammad itu Al-Amin. Malah kau ambil dari hadis yang dikarang ratusan tahun setelah Al-Quran itu jadi buku. Hadis itu kan di tahun 1000-an dikarang Nandar. Wajar saja hadis itu untuk bisa jadi kayak kata profesor yang daripada Malaysia itu, hadis melengkapi Al-Quran. Lihat aja videonya di SDN. Saya pernah berdiskusi dengan dia. Kalau tidak ada di hadis, ada di Quran. Kalau tidak ada Quran, ada di hadis. Yang saya minta, mana di dalam Quran Allah SWT mengatakan Muhammad engkau adalah Al-Amin. Gimana sih kau lebih percaya ucapan manusia daripada Allahmu sendiri? Makanya aku bilang mereka lebih hebat daripada Allahmu kalau bisa menunjukkan itu. Sehingga bisalah yang di Wahyu itu kita sepakati. Ya Nandar, bertobatlah kau Nandar. Sekarang kau mengatakan Isa itu tidak suci. Lagi-lagi kau keliru. Aku bilang Isa lari kau ke Yesus. Kau baca surah 19 ayat 19. Jelas dikatakan di sana Isa itu suci. Gimana sih kau Nandar? Kau mau membuat Isa jadi berdosa? Al-Quranmu saja tidak berani mengatakan Isa berdosa. Tapi kau dengan hebatnya melebihi Allah SWT mengatakan Isa berdosa. Bahkan hadis tadi pun kau sangkal. Sudah jelas-jelas, jangan tuduh kau seperti orang merasa menyesal. Harus kau pahami Nandar. Gua lagi baca. Kusangka kau lagi kuceramahi kau tuduh. Oke, lanjut. Ya, bisa menilai kok. Orang-orang bisa kidding. Oke, lanjut. Jadi Nandar, Sahih Bukhari 6080 sudah jelas Isa nggak punya dosa. Malah Isa membongkar dosa Muhammad ada lo yang dulu dan yang akan datang hanya saja diampuni.
Kita nggak tahu salah satu dosanya itu apa. Nggak mungkin kau bilang salah satu dosanya pembohong. Kan nggak mungkin. Penting dia punya dosa. Kemudian kau nandar mencari remis. Wah, Yesus mengatakan dari Betfage ke pintu Yerusalem nanti di sana ada seekor keledai. Bagaimana seorang manusia nandar bisa melihat jarak puluhan kilometer ada ditambah seekor keledai? Kalau dia bukan Tuhan, apakah dia punya satelit? Enggak punya. Apakah dia punya CCTV? Enggak punya. Tapi Yesus berkata, menubuatkan bahwa sampai kalau di sana ada seekor keledai yang tertambat. Dan benar, ketika murid-murid ke sana ditemukanlah itu. Dan kau akan bertemu katanya. Artinya apa yang diucapkan Yesus ini adalah nubuatan dan pasti terjadi. Ketika bertemu katakan Tuhan membutuhkan. Maka orang yang ditemui itu ada nggak melarang? Jangan bawa keledai ini. Nggak ada landar. Malah diizinkan, ya sudah kau bawa. Kenapa mereka mengizinkan? Karena menurut saya mereka itu adalah malaikat. Karena kalau orang kampung pasti siapa Tuhan kau? Kami tidak bertuhan pada Yesus katanya. Nggak ada Tuhan kami loh. Mana mau Tuhan kami naik keledai misalnya. Ya. Tapi dia bilang oke, ambil, silakan. Kok anggap itu dosa? Sedangkan Pilatus, hakim pada saat itu tidak menemukan satupun dosa Yesus sampai dia cuci tangan. Maka ahli Taurat pun tidak menemukan satupun dosa Yesus. Tetapi Nanda hebat sekali bisa menemukan dosa Yesus yang kau katakan itu Isa. Allah SWT tidak pernah menemukan satu dosa Nabi Isa. Tapi kau bisa mengatakan Nabi Isa berdosa. Kau melebihi Allah SWT. Sekarang Nanda, carikan saya ayat di Al-Quran. Nabi Muhammad meminta ampun kepada Allah SWT. Seperti Adam minta ampun, maka diterima tobatnya. Carikan di dalam Al-Quran Allah mengampuni Nabi Muhammad sehingga dia tidak berdosa. Nah, itu cara ujinya. Kalau Nabi Isa ada surah 19 ayat 19, dia lahir sebagai laki-laki suci. Sekarang carikan kepada aku Muhammad bahwa dia adalah laki-laki suci. Tidak sia-sia kalimat Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Entah kenapa hadis itu mengatakan Nabi Muhammad bisa mengampuni orang yang berdosa dari neraka dipindahkan ke surga. Padahal ayat Al-Quran mengatakan yang terkemuka itu Isa di bumi. Dan akhirat itu kata si Wafi dimulai dari alam kematian sampai hari penghakiman. Paham itu dulu Nanda. Kenapa lawak kalian ini sekarang? Terus yang kau bilang karena Yesus hanya membalikkan orang berdagang Nanda. Elia kenapa dikatakan tidak berdosa? Padahal ada yang mengejek dia botak-botak mati semua 40 orang. Kenapa dia tidak berdosa? Karena yang memerintahkan itu Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan Joshua perangi orang itu, apakah berdosa? Tidak, karena Tuhan yang memerintahkan. Sama lagi dengan Nanda. Yesus membalikkan itu, tidak ada yang tersakiti. Tidak ada hukum di dalam 10 hukum Taurat dilarang membalikkan. Tidak ada di dalam hukum Taurat dilarang marah di dalam bait Allah karena mereka berjualan. Tidak ada itu. Tetapi di dalam hukum Taurat ada jangan berzina. Definisi zina kalian nggak tahu. Kenapa kalian buta terhadap definisi zina? Agar kalian bisa melegalkan sesuatu. Jika kau merujuk Bible itu sudah dosa. Tidak cocok lagi di dalam Bible, di dalam ajaran Kristen. Kalau orang sudah menselingkuhi istrinya, dikatakan itu bukan zina. Aduh, gak diterima. Sedangkan Daud yang sudah nabi dan raja besar mengambil istri Batsyeba, Tuhan marah karena dianggap dia berzina. Kenapa dosa besar seperti itu kau anggap justru lebih ringan daripada Yesus yang membalikkan sangkar burung merpati? Pahami itu Nanda.
Oke, kau mengatakan Injil Thomas, Yesus mematikan seorang anak. Berarti kau mengatakan nanti sumber kalian dari Injil Thomas. Karena di Injil Thomas dikatakan Yesus menghidupkan burung, menciptakan burung. Kan jadi lama-lama. Ya kan? Kita ambil buku-buku yang memang diakui. Kecuali Islam mengakui Injil Thomas, ya letak oleh situ. Ya, baru kau mengatakan Nabi Muhammad juru selamat. Saya belum temukan ayatnya di dalam Quran. Itu hanya klaim dari kau. Kalau hanya pengampun dosa dan kau baca di hadis, Anda aku ingatkan sama kau, batu Hajar Aswad pun bisa mengampun dosa. Kenapa enggak itu kau katakan juru selamat? Berarti kau enggak arti juru selamat. Kau carikan di Al-Quran dikatakan Muhammad adalah juru selamat, tidak akan kau temukan. Kemudian di situ kau katakan bukan berfirman, berkata-kata. Oke, aku ikut kata kau berkata-kata. Sekarang ada enggak Nabi Muhammad berkata tentang laki dia? Kan jelas ayat itu, Wahyu 13. Dan tuliskanlah kepada malaikat di Lakodia, inilah firman Muhammad, atau inilah ucapan Muhammad, saksi yang setia. Apa ucapan Muhammad itu? Aku tahu segala pekerjaanmu. Adakah ucapan Muhammad seperti itu dalam Quran atau dalam hadis? Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 16 ini aja kau cari, hebat kau. Apabila ada ucapan Nabi Muhammad yang mengatakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Paham ya kalian ya? Semoga kau paham, ada nggak ucapan Nabi Muhammad? Kalau kau mengatakan itu, harus dicari. Kalau kayak kami sering mencari. Karena waktu Yesus mengatakan, sahabat kaliku akan mengangkat tumitnya, kami cari, ternyata ada di Mazmur. Lanjut. Perkataan Al-Amin, apakah ada di Lakodia? Kau carikan Anda perkataan Al-Amin di Lakodia, ada apa enggak? Pergi ke Lakodia sana, liburan, cari di sana ada enggak Al-Amin? Udah belum? Karena itu, wah gantian dong, aku aja diam tadi, aku bahas sebentar yo. Ini banyak kali punya kau, selalu lah. Ya. Jadi Nandar, apa yang kau jelaskan itu enggak ada mengena satupun bahwa nubuatan itu kepada Nabi Muhammad. Tidak cocok Nandar. Dan kau katakan itu Alfa Omega. Kau baca Wahyu 1, apa itu Alfa Omega? Di situ Bapa di surga yang dikatakan Alfa Omega, dan Yesus Kristus yang dikatakan Alfa Omega. Nah, untuk kau mengakui bahwa kata Al-Amin itu diberikan oleh penduduk Mekah, bukan penduduk Laodikia. Untung bukan penduduk Laodikia, tapi penduduk Mekah. Apakah Laodikia itu adalah Mekah? Coba dulu Nandar. Dan wahyu ini Nandar belum terjadi. Jadi kalau kau mengatakan itu untuk Nabi Muhammad, kau keliru. Kita wahyu ini bicara tentang masa nanti di hari penghakiman, bukan ketika Nabi Muhammad datang. Sudah keliru kau di situ Nandar. Kalau kau berbicara Yesus ciptaan, memang ciptaan. Aku adalah ciptaan mula-mula. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Maka kita hanya bisa merujuk kejadian 1, sebab di kejadian 1 lah itu proses penciptaan sampai 6 hari. Kau lihat apa yang pertama diciptakan? Firman. Berfirmanlah Allah, artinya Allah bersuara. Itulah pertama sekali yang ada keluar dari Allah. Jadilah terang. Itu yang pertama sekali Nandar. Apakah terang itu adalah Muhammad? Silakan kalau kau mengatakan Muhammad. Maka
maka kalian akan menyangkal sendiri upaya-upaya kalian untuk mengatakan kontradiksi di dalam Bible. Wah, matahari belum diciptakan kok sudah ada Muhammad. Terang. Kan itu pernyataan kalian Nandar. Jadi Nandar, sampai kapanpun kau tidak bisa berdiskusi. Karena kau mendalilkan bisa, membuktikan tidak bisa. Sekarang aku tanya, mana di Al-Quran yang mengatakan Muhammad ciptaan pertama? Kan ikat saya. Bahkan di dalam sejarah Islam, pena yang pertama dicipta. Tetapi di dalam buku bidatnya Kristen, buku Barnabas, betul, dibilang Adam melompat, dia melihat tulisan Muhammad. Masa Adam sudah bisa baca tulis? Percaya pula dia. Katolik Roma meminta kitab itu untuk diteliti. Turki tidak mau. Bisa jadi sudah dirubah-rubah mereka dan ditafsir sesuka hati. Pahami dulu Nandar. Jangan ceramah. Tuh, kau tadi bicara aku diam. Nanti rekaman bisa keulang. Siapa paling banyak bicara? Kau paling banyak. Kalau aku dari setiap yang kau ini. Jadi PR kau dua Nandar. Aku kan bertanya tadi, mana datanya Yesus disebut Al-Amin oleh murid-murid Yesus? Kan tidak ada. Mana datanya, ayatnya berapa, kitab apa? Sudah aku katakan Nandar, Pilatus aja tidak menemukan dosa Yesus. Orang mahkamah tidak menemukan dosa Yesus. Ahli Farisi tidak menemukan dosa Yesus. Ahli Taurat tidak menemukan dosa Yesus. Itulah Al-Amin. Bukan yang seperti kau bilang tadi. Wah, Nabi Muhammad, aduh, sudah Nandar. Al-Quran mengatakan hanya satu manusia suci, yakni Nabi Isa, surah 19 ayat 19. Carikan saya di Al-Quran yang mengatakan Nabi Muhammad itu suci. Sudah banyak kali tugas kau mencari di Al-Quran Al-Amin, mencari Muhammad itu adalah suci. Apalagi tadi? Saya nggak ada data. Oke, silakan. Kok ada? Aku udah buka data semua yang aku sebutkan itu ayat-ayat. Cuma aku malas membalikkan ini. Kau lihat saja. Pertama, Lairudi mengatakan di mana dalil Al-Amin dalam Al-Quran. Ini kesalahan yang sangat fatal, Le. Kalau ada Al-Amin, mengatakan, ntar dulu, diam dulu. Aku lagi ngomong. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran Muhammad antum Al-Amin ini, maka gelar Al-Amin itu tidak murni, tidak natural. Ada perintah dari Allah agar manusia menyebut Nabi Muhammad gelar Al-Amin. Ini bukan natural, berarti ada, kalau dalam bahasa Ibraninya itu sifui dalam bahasa Ibraninya itu ya. Kalau dalam bahasa Arab fi'il amr, kata kerja perintah. Kalau sudah ada perintah, maka umat Islam itu samina wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Ini nggak natural. Sementara gelar Al-Amin yang disematkan ke Nabi Muhammad itu bukan karena ada firman Tuhan, ada perintah dari Tuhan agar Nabi Muhammad digelari Al-Amin. Tidak. Nabi Muhammad hanya menggenapi nubuatan di dalam kitab Wahyu 3:14. Makanya dia disebut Al-Amin. Al-Amin ini terbentuk karena suratan takdir ilahi, di mana Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Ya, jujur. Kalau Yesus Anda katakan tidak punya dosa, sekarang saya tanya, ketika Yesus lapar setelah 40 hari berpuasa, mengutuk pohon ara, apakah itu gak dosa? Dosa. Makanya di dalam hadis yang Anda tadi baca, Yesus tidak menjadi syafaatul uzma. Di dalam Islam itu nggak ada istilah juru selamat memang. Nah, di dalam Islam itu ada yang namanya ojol guyu, Po. Ojol guyu, Po. Yo, apa sih? Jadi lupa lagi aku. Ojol guyu, yo. Menengok saya. Oke. Di dalam Islam itulah ya, tidak ada istilahnya juru selamat. Cuma saya mengimprovisasikan biar Anda paham. Di dalam Islam itu adanya syafaatul uzma, yaitu penyelamatan yang besar.
Kalau dalam Kristen juru selamat. Yesus di dalam hadis tidak mampu menjadi syafaatul uzma. Saya hafal betul hadis itu. Ketika Yesus tidak sanggup, aku tidak menjadi syafaatul uzma atau juru selamat besar. Lalu Nabi Muhammad, jadi orang-orang itu disuruh kepada Nabi Muhammad, lalu mereka meminta kepada Nabi Muhammad, lalu disitulah dan Allah turun. Nabi Muhammad SAW bersujud di bawah arasy yang agung, berdoa kepada Allah dengan satu pujian yang tidak ada satu manusia, satu nabi, satu rasul pun yang pernah melakukan pujian ini kecuali pujian yang akan dilantunkan oleh Nabi Muhammad ketika beliau menjadi syafaatul uzma sebagaimana hadis yang Anda sebutkan. Lalu kata Allah, angkatlah angkatlah, jadikan Nabi Muhammad sujud, diangkat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ini memang hakku, memang wewenangku menjadi juru selamat akbar, king of the king. Itu yang kedua, ya. Mengenai Al-Amin sudah dibantah tadi, ya. Itu legitimasi dari masyarakat sebagai bentuk penggenapan nubuatan. Lalu yang kedua, Nabi Isa berdosa mengutuk pohon ara, itu adalah bentuk dosa. Lalu Anda mengatakan, Anda mengutip Injil Barnabas, Injil itu. Jangankan saya, saudara. Si Paulus saja mengutip Injil Apokripa. Saya tunjukkan datanya lain, bahwa junjungan orang Kristen, yaitu Paulus, itu mengutip Injil Apokripa. Saya tunjukkan ya, bagaimana Paulus itu menjiplak Injil Apokripa. Jangan-jangan Injil ini Injil yang asli yang dikutip oleh si Paulus. Perhatikanlah ya. Oh, sebentar. Ini lah tunjukkan nilai ya. Baca ini lah. Ini tadi dosa Yesus ya. Dosa Yesus mengutuk pohon ara, Matius 21 ayat 19. Nih lah, si Paulus saja mengutip Injil Apokripa. Tetapi seperti ada tertulis. Ini tertulis di mana? Gak pernah ada di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ini tentang kenikmatan surgawi yang akan disediakan oleh Allah. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Orang Kristen di seluruh bumi, kalau saya tanya, ini dari mana Paulus mengutip, gak bakal tahu. Dan ini diakui. Jadi caranya begini ya. Ini kan versi paralel. Silakan Anda klik tafsiran catatan. Klik tafsiran catatan. Nah, di sini ada tafsiran yang otoritatif tempat lahirnya Yesus, tempat tinggalnya Yesus di Yerusalem. Perhatikan baik. Si Paulus mengutip Injil Apokripa. Ya, di sini dikatakan, tetapi mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrip yang berjudul. Bagaimana menurut kalian? Semoga ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa kalian pelajari dari debat ini. Orang apologetika adalah mereka yang terlibat dalam praktik apologetika. Apologetika merujuk pada pertahanan atau pembelaan atas keyakinan agama, filosofi, atau pandangan tertentu terhadap kritik atau tantangan yang diajukan oleh orang lain. Orang-orang yang terlibat dalam apologetika sering disebut apologis. Tujuan utama apologetika adalah untuk memberikan argumen dan bukti yang mendukung kebenaran atau rasionalitas dari keyakinan atau pandangan tertentu. Mereka berupaya untuk mempertahankan keyakinan mereka melalui logika, pemikiran kritis, analisis sejarah, atau bukti empiris. Apologetika seringkali terkait dengan agama, di mana apologis berusaha mempertahankan keyakinan agama mereka dari serangan atau keraguan yang mungkin muncul dari skeptisisme atau argumen lawan. Namun, apologetika juga dapat diterapkan dalam konteks filosofi, politik, sains, atau bidang lainnya di mana keyakinan atau pandangan tertentu perlu dibela atau dipertahankan. Orang-orang apologetika dapat memiliki pendekatan yang berbeda dalam praktik mereka. Beberapa mungkin menggunakan pendekatan rasional dan logis, sementara yang lain mungkin lebih fokus pada aspek emosional atau spiritual. Beberapa apologis terkenal termasuk C.S. Lewis dalam konteks agama Kristen, atau Plato dan Aristoteles dalam konteks filosofi klasik. Namun, penting untuk diingat bahwa apologetika tidak selalu menghasilkan konsensus atau memenangkan argumen. Seringkali, keyakinan dan pandangan seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor pribadi, pengalaman, atau keyakinan sebelumnya. Meskipun apologetika dapat memberikan landasan argumen yang kuat, penerimaannya masih tergantung pada orang yang mendengarkannya.